Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar kembali bersama Ustazah Resti, materi tentang ekologi alam Riau. Ekologi alam Riau terdiri dari daratan, perairan sungai, perairan laut, dan perairan tasik atau danau. Nah, bagian dari perairan sungai diantaranya ada aliran sungai, ada suak, ada rawang. Nah, begitu pula dengan perairan tasik atau danau, ada namanya bencah, payah, dan rawa. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu tentang aliran sungai. Aliran sungai dalam Melayu disebut dengan istilah batang. Misalnya Sungai Kampar disebut dengan Batang Kampar, Sungai Siak disebut dengan Batang Siak, Sungai Rokan disebut Batang Rokan, Sungai Kuantan disebut dengan Batang Kuantan. Penyebutan batang hanya dipakai untuk menyatakan ukuran sungai yang besar. Oke, yang kedua ada namanya suak. Suak adalah bekas aliran sungai yang terputus akibat abrasi dan tidak mengalir deras. Air di suak terpisah dengan sungai ketika musim kemarau, tetapi ketika musim hujan, aliran di suak akan menyatu kembali dengan sungai. Nah, suak ini berfungsi sebagai tempat ikan berkembang biak dan juga sebagai benteng pertahanan dalam perang pada zaman dahulu. Yang ketiga, rawang. Rawang ini adalah tanah rendah yang berada di sekitar aliran sungai yang ditumbuhi pohon-pohon besar. Rawang tidak memiliki mata air dan hanya tergenang air ketika musim banjir saja. Nah, rawang dimanfaatkan oleh orang-orang Melayu sebagai tempat untuk memasang perangkap ikan. Karena saat musim banjir atau pasang, rawang menjadi tempat ikan menetaskan telur-telurnya di akar-akar pohon kayu yang besar ataupun semak-semak. Berikutnya ada terusan. Terusan ini adalah tanah rendah di tanjung sungai yang bermanfaat sebagai jalan pintas. Jadi terusan ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk memasang perangkap ikan. Nah, jadi suak, rawang, dan terusan ini terletak di sekitar sungai dan akan tergenang air ketika musim banjir saja. Oke, Ananda. Yang berikutnya adalah tentang perairan tasik atau danau. Yang pertama, tasik. Tasik ini adalah air yang luas atau kawasan air yang luas yang dikelilingi oleh daratan. Nah, di sini wilayah Tasik itu tidak berhubungan dengan sungai. Jadi, air dalam tasik itu berasal dari mata air yang ada pada dasarnya. Jadi, sumbernya dari mata air. Tasik ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat mencari ikan dan juga cadangan air bagi alam sekitar. Jadi orang-orang Melayu memanfaatkan tasik ini sebagai tempat untuk mencari ikan. Yang kedua ada payah dan rawa. Payah dan rawa ini lebih kecil dari tasik. Jadi lebih kecil dari tasik. Yang ketiga ada namanya bencah. Bencah ini adalah genangan air yang berukuran lebih kecil dari rawa dan payah. Nah, jadi ukurannya itu yang paling besar danau, kedua tasik, yang ketiga payah dan rawa, dan yang keempat adalah bencah. Oke, Ananda, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.